Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah hidayah dalam menapaki sisa-sisa kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan di mana diwajibkannya bagi kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan ibadah puasa. Perlu hadirin semua ketahui bahwasanya puasa adalah ibadah yang khusus, yang spesial. Sehingga kalau kita lihat, tidak ada dalil satupun yang ada di Al-Quran kecuali hanya di satu tempat di surat Al-Baqarah ayat 183 dan 187. Ketika kita ingin mencarinya di ayat-ayat yang lain, kita tidak akan mungkin menemukannya. Sehingga ini menjadikan sebuah ibadah yang spesial. Kenapa kemudian Allah hanya menempatkan di satu tempat saja dalil tentang kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa? Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, begitu banyak dalil-dalil ayat-ayat yang berserakan dalam Al-Quran. Sekali lagi, ini adalah merupakan khosais puasa Ramadan. Maka dari itu, ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini, seharusnya kita sudah mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Ada beberapa persiapan-persiapan yang mungkin belum dipersiapkan sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita kupas sedikit tentang persiapan-persiapan dalam menghadapi atau dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Persiapan yang pertama adalah i'dadur ruhi, atau persiapan ruh, persiapan mental kita. Makanya kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar kita memperbanyak puasa di bulan sebelum bulan Ramadan, baik itu di bulan Rajab maupun di bulan Sya'ban. Hal ini tidak lain dan tidak bukan agar mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental kita untuk bersiap-siap menghadapi bulan Ramadan. Salah satu di antaranya persiapan yang harus kita lakukan adalah i'dadul ilmi, persiapan tentang ilmu-ilmu. Apa saja syarat, rukun, dan sunnah-sunnah apa saja sekiranya ada tuntunannya dari Rasulullah SAW untuk bisa kita lakukan. Ketika kita mau membaca, mengkaji dalil tentang Al-Quran, sekali lagi, surat Al-Baqarah ayat 183 dan 187 sampai dengan 187, ada beberapa yang bisa kita ambil kesimpulan di sana. Ayat Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan kepada kita tentang kewajiban berpuasa bagi mereka-mereka yang beriman. Kita dipanggil sebagai orang-orang yang beriman untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 184. Di sana dijelaskan oleh Allah bagaimana ketika kita tidak mampu melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan.
Di antaranya adalah qada puasa ataupun dia membayar fidyah bagi mereka-mereka yang meninggalkan ibadah puasa pada saat itu. Kita lanjutkan kembali surat Al-Baqarah ayat 185 atau 185. Allah menjelaskan di sana bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menjelaskan di sana bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pada saat bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi mereka-mereka yang menyatakan dirinya orang-orang muslim, menyatakan dirinya orang-orang beriman. Tidak lain dan tidak bukan akan menjadikan Al-Qur'an adalah sebuah petunjuk, sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengindikasikan bahwasannya ketika kita berada di bulan Ramadan, hendaklah kita mampu dan mau mentadaburi Al-Quran, bertadabur dengan Al-Quran. Maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk bagi kita, memberikan teladan bagi kita. Rasul begitu banyak menghabiskan waktunya untuk bertadabur Al-Quran, apalagi pada saat bulan Ramadan. Maka kenapa kita disunahkan ketika di bulan Ramadan memperbanyak kajian-kajian Al-Quran, memperbanyak tadarus Al-Quran. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai pengejawantahan daripada surat Al-Baqarah ayat 185. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan ke surat Al-Baqarah ayat 186. Allah menyatakan di sana, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu li. Ayat ini mengindikasikan dan menganjurkan agar kita memperbanyak berdoa pada saat bulan Ramadan. Doa tidak hanya kita mengangkat tangan, doa juga berarti sholat. As-sholat huwa doa. Ini artinya ketika bulan Ramadan tiba, kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah SAW untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah, memperbanyak doa-doa, memperbanyak zikir-zikir kita. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 186. Kemudian ayat yang terakhir dari kajian kali ini adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Dalam surat Al-Baqarah ini Allah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan i'tikaf di awakhir ashri, di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itulah rentetan daripada ibadah-ibadah yang disunnahkan, dianjurkan untuk diperbanyak pada saat bulan Ramadan. Hanya ada pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 187. Yang ada ruhi, persiapan ruh, persiapan mental, persiapan jiwa. Hadirin pemirsa yang berbahagia, persiapan yang kedua yang harus kita lakukan adalah al-i'dad al-jasadiyah, persiapan jasmani. Ketika kita sudah mempersiapkan rohani kita untuk menghadapi bulan Ramadan, maka perlu juga bagi kita untuk mempersiapkan jasmani kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak mungkin melaksanakan ibadah dalam kondisi yang sakit, sehingga puasa kita tidak sempurna. Maka persiapan badaniyah, persiapan jasadiyah sangat diperlukan untuk itu. Maka sekali lagi, kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak puasa di sebelum bulan Ramadan, baik itu di bulan Rajab maupun di bulan Sya'ban, agar supaya badan kita tidak kaget begitu aktivitas kita berubah sebelum dan ketika bulan Ramadan. Ketika jiwa kita, ketika diri kita, badan kita sudah mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan mungkin terjadi di sini kekagetan diri kita, jiwa kita, atau badan kita. Maka kenapa sekali lagi Rasulullah menganjurkan memperbanyak ibadah puasa pada bulan-bulan sebelum Ramadan, baik itu di bulan Rajab maupun di bulan Sya'ban.
Hatta dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah memperbanyak puasa selain di bulan Sya'ban. Jadi hampir-hampir Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban itu hampir genap sebulan. Sekali lagi ini tidak lain dan tidak bukan untuk mempersiapkan jasa dia kita dengan sebaik-baiknya. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, persiapan yang bisa kita lakukan adalah i'dadul mal. Mempersiapkan harta kita. Kenapa harus persiapkan harta kita? Karena sekali lagi dibukakan kesempatan yang sebaik-baiknya di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal kebaikan. Dianjurkan bagi kita untuk senantiasa berinfak, bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahala amal-amal sunnah seperti amalan-amalan wajib. Maka hendaklah kita mempersiapkan harta kita untuk di bulan Ramadan. Jangan sampai kita diazab oleh Allah karena harta kita. Dalam surat At-Taubah ayat 34 Allah menyatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka ketika mereka mengumpulkan harta benda mereka, wala yunfiquna fi sabilillah, dan enggan untuk mengeluarkan hartanya di dalam Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira akan siksa Allah yang sangat pedih. Hadirin rahimakumullah, ini adalah merupakan anjuran bagi kita untuk memperbanyak kita mengeluarkan infak, sedekah. Maka saat ini kita bersama Lazismu benturkan, salurkan infak sedekah terbaik kita. Lazismu akan menerima dengan penuh lapang dada dan sukacita membantu hadirin semua untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Apalagi sekali lagi di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan rahmat yang ada itu, persiapkan harta sebaik untuk kita menghadapi bulan. Hadirin jamaah rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat untuk bekal kita menghadapi bulan Ramadan, bulan yang diharap-harapkan datang oleh kaum muslim. Sampai-sampai sahabat menyatakan, kenapa tidak 11 bulan yang lainnya, jadikan seluruhnya bulan Ramadan. Ini tidak lain dan tidak bukan karena mereka bersuka cita menghadapi bulan Ramadan, karena mereka sungguh sangat gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Maka sekali lagi Ibrahim ini adalah kita jadikan sebuah pelajaran bagi kita untuk kita senantiasa bersuka cita dalam memasuki bulan Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasr minallahi wa fathun qarib, nabashshiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.